Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ngocor. Salam ngocor. Gini ya. Ya. Kembali kita bertemu lagi dengan obrolan kita yang insya Allah tidak akan membuat kita merasa bosan, tapi semakin merasa tertarik dan penasaran. Tidak ada manfaatnya. Iya, insya Allah tidak ada manfaatnya bagi orang yang tidak merasakan manfaat. Jadi yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan, masih bisa sehat, masih bisa ketemu, masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan kedua, selawat dan salam tidak pula lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin. 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 Guys, pemirsa, tidak saya mas. Ini kita kedatangan seorang guest star, narasumber atau seorang tokoh yang fenomenal di wilayah sini, dan sebentar lagi mungkin akan ke wilayah sana. Jadi inilah dia sosoknya. Coba diperkenalkan, atau Mas Ya. Mas Yogi ada yang mau ngomongnya? Jadi ini kita datangkan tidak jauh dari sebelah aja. Jauh. Dari RT sebelah ya. Dari T sebelah. Di sebelah sebelah mana Mas? RT Sebelah pokoknya. Nanti kalau mau datangi ke sebelah aja. Sebelah kamera. Alam sebelah kah atau Sebelah. gimana gitu? Terus jauh-jauh. Sebelah skip. Jadi si abang ini terkenal di kalangan muda-mudi, pemuda, anak muda yang di Labanan ini, karena wajahnya ini terpampang di mana-mana ya. Tidak asing. Tidak asing. Terpampang itu maksudnya karena sering seliweran sana kemari ya. Kira hantu seliweran sana sini. Sering seliweran sana sini. Jadi kalau anak mudanya ya wah, siapa yang enggak kenal. Jadi dia selebriti gitu ya di di kaula muda gitu ya, dan kaula tua. Ya. Dia kenal lah pokoknya. Kenal ya. Kalau beliau ini nyalon itu sudah pasti jadi. Calon apa? Nyalon RT. Iya, RT saya kira dulu. nyalon itu. RT dulu udah. Pasti jadi. Salah Saya yakin jadi, jadi. salah. Iya. Karena kalau ngomongin sudah abang ini, apa namanya, dedikasinya, royalitasnya, terus prestasinya itu ya biasa aja sih. Ada yang Maksudnya istimewa. biasa Di di kampung. kampung. Di kampung. Kita kan dua minggu kampung. Tapi ngomong-ngomong nih, kita ngomong terus. Dia belum mengenal dirinya. Oh, iya. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Tak sayang maka tak. Kenalin dulu. Nah, yuk. Tak itulah. Oke. Nah, itulah. Ya, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jeksi Andrian, biasa dipanggil Jeki kalau di kampung sini, di Kampung Labanan Makmur. Siap. Dan terima kasih udah diundang di Ngocor. ngocornya Labanan ini. Aku Ya, agak endorse. Dia bisa di endorse nanti. agak ini ya. Diundang ya kemarin ya? Enggak sih, ngajuin kan. Bang, aku kan diundang-undang ini kan, obrolan seru gitu kan. Ya. Tapi Indah ini sebenarnya diundang. Iya. Istimewa beliau ini. Istimewanya karena untuk hadir aja waktu untuk jadwalkannya itu luar biasa. Karena schedule padat Mas, schedule padat. Iya. Tapi mohon maaf Mas, obrolan kita ini penting juga Mas. Karena apa? Dia ada janjian dengan presiden aja, dia tinggalkan demi ini. Betul. Demi ngobrol dengan kita. Bayangkan. Presiden apa ini? Presiden Jancukang. Bagus. Lanjut. Jadi saya Jeki biasa dipanggil Jeki atau Bang Jack di teman-teman di Kampung Labanan sini. Kegiatan sehari-hari di kepemudaan sebelum menikah, status sudah menikah. Sudah menikah. Aduh, siap-siap kecewa ya. Sudah menikah nih beliau nih. Yang laki-laki yang perempuan yang kecewa ini. Dua-duanya. Ya Allah, amit. Jadi kesibukan sehari-hari Sombong. di kampung ini di Karang Taruna. Jadi ada kegiatan sosial. Sosial ya. Sosial kayak gitu. Agak diperjelas itu. Sosial membantu ya berkecimpung di kampung, bantu kayak administrasi
kepemudaan, bagaimana Sip, mantap. caranya Top. caranya menumbuhkan kegiatan-kegiatan positif. Nah, saya juga nggak sendiri, ada beberapa teman dan kebetulan teman nggak bisa hadir di sini Siap. karena ada something di rumahnya masing-masing, Keren. jadi nggak bisa gitu. Keren narasumber. Perwakilannya mungkin saya sendiri sini. Jadi setelah bukan vakum sih, rehat sebentar di dunia sosial, kegiatan sehari-hari biasa. Saya kan sudah kerja di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, keren. sebagai Kerja di bawah kementerian. di bawah naungan lingkungan hidup. Jadi payungnya instansi saya itu dari Kementerian KLHK. Oh, KLHK yang mantap. Keren. Nah. Gokil, masih muda udah kerja di kementerian. Iya, iya. Luar biasa. Cuman gini, balik lagi Mas. Reward yang saya dapatkan ini sebenarnya nggak cuma-cuma gitu loh. Nggak cuma-cuma saya daftar terus keterima. Ada lagi kan sisi keberuntungan, bukan sebenarnya. Sampai bisa ke situ tuh ya. Sampai bisa ke situ tuh sebenarnya penuh perjuangan, karena pada saat kebakaran 2019 itu nah saya kan balik lagi ke pemudaan sebagai Karang Taruna itu sering membantu pemerintahan dalam hal segi sosial, pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Terkait dengan KLHK tadi ya. Iya bener Bang. Jadi ya sedikit kayak gini-gini Bang. Agak-agak gini jilat sedikit. Enggak bercanda. Enggak. Saya yakin dengan kapasitas abang kita ini enggak seperti itu. Makanya kita ini ngobrol nggak murahan sih. Iya. Nah, rata-rata narasumber yang datang tuh orang-orang hebat yang tersembunyi kayak gitu ya. Jadi termasuk abang ini dengan pekerjaan dia di KLHK tadi itu pekerjaan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu, memadamkan api besar dengan ember alat seadanya. Iya, tapi iya. bisa kayak gitu. Benar. Tapi enggak bercanda juga saya. Jadi kalau tadi dia bilang begini Nah. tuh, ya kan? Maksudnya apa itu? Ya, Ya, gini. meleti. Melet. Bukan ngejek ya, bukan ngejek ya. Bukan ngejek. Ya Ini kalau kayak jargon aja sih, Iya. jargon. ini kalau kita jilat basah ini kan. Iya. Jilat kan. Ada salah satu yang diantara kita ini pintar itu. Kalau bagaimana kalau saya ngelihatnya bahwa untuk menjilat itu ada salah satu ilmu. Ada satu ilmu trik. Ada salah satu kemampuan orang yang harus dimiliki supaya dalam menjilat itu betul-betul basah. Menjilat dengan baik dan benar gitu ya. Nah, jilatan itu tepat pada tempatnya sampai basah walau sekalipun itu becek. Nah, akhirnya kemudian apa yang kita jilat itu nempel ke kita. Iya benar. Jadi kalau kita menjilat itu kan bahasanya hal yang kecil itu dibesar-besarkan. Ya kan? Benar. Jadi gini, Benar. aku mau jilat kau nih. Iya. Mau jilat kau. Oh, Jack ini hebat. Oh, kok kerja di kementerian, Jack? Iya. Dapat bagaimana bisa begitu tuh? Iya. Coba ajarin aku. Bisa. Ya kan? Benar. Kan jilat kan? Benar. Ya kan? Benar. Jilat nggak tuh? Iya benar. Bisa jadi. Nah, Ah. tapi tidak semua orang bisa punya kemampuan untuk bisa kayak begitu. Nah, Mas Dwi ini Mas Dwi Ya, depan Mas saya ini. Siap. Wah, itu kalau bagaimana menyanjung seorang. Kalau kita sudah diomong sama dia, pantat itu sudah pindah ke atas, pokoknya telinga itu sudah melintir. Enggak benar pemirsa. Aduh. Artinya begini, itu kan kan nyenangin orang. Tuh, Iya. yang penting orang senang. Kita hal yang kecil dikemas. Menjadi Mas besar. Dwi ini hebat main bola, Nah, Ya, kan? Benar. Hebat main bola. Bukan hebat, enggak juga hebat sih. biasa aja mungkin. Biasa Biasa. aja. Cuma kalau kita ngemasnya, Mas Dwi kok sampai ini kok hebat ya apa namanya? Main bola. Kuat betul begitu-gitu. Nah, ini beliau ini pakarnya. Oh. Beliau Mas pakarnya. Dwi memang Iya. spesialis seperti itu. Jadi kita perlu belajar lah. Perlu belajar. Nah, Cuman ada satu yang nggak setuju Mas dari penilaian Mas Dwi tadi. Mas apa? Dwi tadi kan Mas Yogi kan bilang kalau ngejilat itu
gimana caranya ngejilat biar cepet, biar basah, walaupun dengan sekali cara itu harus kena, biar becek kan kayak gitu. Nah itu kalau saya harus saya tambahin, Mas. Becek itu jangan puas saja hanya cuma dengan becek. Banjir sekalian. Jadi becek itu supaya gimana caranya itu biar licin dan mempermudah jalan kita. Itulah poin penting daripada menjilat adalah melancarkan jalan kita, Bang. Jadi usahakan ngejilat itu harus licin, jangan cuma becek gitu. Jadi biar ini, mulus ya. Biar mulus jalan kita. Jadi ini gitu. karakteristik ngocor itu ya begini. Gitu. Artinya ngomongnya sudah ke kiri, tiba-tiba ke kanan. Yang bintang tamunya ini, yang di roasting yang ini. Tapi ya itu ciri khasnya ngocor. Jadi pemirsa itu wajib nonton sebenarnya dari awal video-video kami. Jadi kalau sudah nonton dari awal itu memahami ruhnya ngocor itu ya seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir ini tidak bermanfaat. Sebenarnya bermanfaat karena ada tips-tips nanti yang menarik di belakang. Oke, lanjut. Gini Mas, ini saya mau perlu tanya ini. Silakan. Tadi kalau Bang Jack tadi sudah bilang, Mas Dwi harus menyampaikan juga bagaimana trik kemampuan untuk sampai dalam waktu pertama kita menjilat itu sampai kemudian meluncur menjadi licin itu. Licin dan langsung gol. Artinya sasaran. Artinya gini ya, kalau Mas Dwi tidak terima bahasa menjilat itu ya anu lah, kita menyanjung seorang. Iya, bisa menyanjung, benar, menyanjung. Iya. Untuk mendapatkan tujuan. Ah, Betul. Tapi lebih enaknya jilat aja lah, kita ngomongin soal jilat. Bahasa umum kan? Iya. Bahasa umum. Jangan ntar dulu. Jangan menganggap menjilat itu konotasi sebenarnya. Menjilat itu bagus, tapi dengan cara yang baik dan benar. Bahkan menjilat itu, guys, perhatikan ya. Bahkan menjilat itu salah satu menjadi salah satu favorit iklan. Itu bahkan digunakan oleh satu iklan yang mendunia. Contoh ini ya, dipegang, dibuka, dijilat, dicelupin, terus dijilat. Nah, berarti menjilat itu sebenarnya bagus, tapi pada tempat tertentu. Ya, saya enggak usah sebutkanlah mereknya, tapi tahulah apa itu barang. Dibuka, Ya. diputar, dicelupin, dijilat. Nah, kayak gitu. Nah, ini makanya saya tanya. Ya, betul. Mas Dwi, bagaimana trik menjilat itu yang baik, yang tepat, yang cepat, yang enak? Oh gitu ya. Nah, Ya tadi sebenarnya sudah dibuka dulu, terus diputar. contoh lah. Sampai Mas Dwi ke Bang Jack. Bagaimana cara menjilat Bang Jack ini supaya juga dia Sepemahaman. Tersanjung dan tersandung ya. Tapi tujuannya menjilat. Iya. Gitu. Jadi begini, ini tips ya, sebenarnya ini tips di belakang, cuma aduh ini saya dicecar ini ya. Nggak apa-apa lah. Sangat rahasia ini Ya, Mas sebenarnya. trik ini tidak boleh di-share sembarangan, tapi demi pemirsa ngocor ya, kita bagi sedikit. Ya, jadi begini, kalau ingin membuat orang senang itu berbagai macam cara, termasuk dengan cara menjilat. Karena prinsip saya, membuat orang senang akan membuat diri saya juga senang. Jadi kita sama-sama saling menyenangkan. Nah, jadi begini ya, kita lihat dulu orangnya. Karena kalau nggak lihat kita nggak tahu siapa yang mau kita jilat kan. Ya benar lah, Iya, benar. kita lihat dulu kan. Ini Mas Dwi ini aneh-aneh aja. Pertama juga tentukan Iya, bagian mana yang harus kita jilat. Iya. Lubang pantat Oh, kah? itu. Atau Iya. atau ketiak kah? Iya. Kan harus ditentukan. Betul, harus ditentukan memang. Iya. Jangan ini ngocor aja yang kejilat telapak kaki. Nah, ya. itu Sampai kan ada bekas telek juga. Ada kena sasaran. Jadi kita lihat dulu orangnya. Pertama kan, pantas nggak dia dijilat? Bisa apa nggak dia dijilat, ini tipikal orang ini. Karena segala sesuatu punya karakter dan punya tipe apa misalnya gitu, pokoknya ada tipenya lah. Tipikal yang bagaimana yang pantas dijilat? Yang pantas untuk dijilat dengan baik dan benar itu hanya saya mungkin yang tahu, atau kita semua. Loh, Kan- jangan begitu. Kan kita punya sudut pandang sendiri-sendiri, kita punya angel Orang yang masing-masing. bagaimana yang pantas dijilat? Yang pantas dijilat itu ya tentunya orang yang mau dijilat. Orang yang mau dijilat. Nah, kalau nggak mau dijilat jangan dijilat. Berarti kita Cuma ngomong dulu
Bang Jack mau dijilat? Boleh dong, Nggak boleh begitu. dong, boleh dong. Nggak begitu, kita Jadi lihat dulu. bagaimana? Jadi begini, kita mati dulu kan. Wah, ternyata ini orang ini kalau diajak ngomong nih mau nih. Ternyata kalau disanjung atau diajak ngomong kelebihannya sendiri, dia welcome nih. Ada juga orang yang tidak mau seperti itu, dia bahkan marah. Oh, jangan sanjung saya nggak suka disanjung. Itu jangan dilanjutkan penjilatannya, Mas Bro ya. Oh. Nah, jadi tapi menjilatnya jangan terlalu transparan banget juga nggak bagus itu. Jangan langsung cet, pelan-pelan, slow, tapi set terakhir. Jadi, basah-basah terus sama becek ya kan? Baru kita meluncur kayak di Siap. perosotan waterboom. Betul, betul. Jadi kan klimaksnya itu dapat ya. Iya. Gitu loh. Jadi harus punya proses gitu, punya Iya. apa namanya part-part kayak gitu. Jangan nanti endingnya cuma pasif. Nah, betul. Gitu loh. Ya, terus kita ajakin ngomong, kita lihat potensi yang mana bisa dijilat, kelebihan dia. Contohnya misalnya kan dia kan pandai nih madamin api nih. Karena kerjaannya di situ. Nah, begitu kita ketemu, wih, hebatnya ini Bang Jack ini kemarin api sebesar itu cuma pakai ludah aja kayak gitu lah, mungkin seperti itu. Iya. Ya kayak gitu kan. tapi ini kayaknya lebay enggak. Kemarin tuh ada kebakaran di situ. Kalau di tempat lain dengan kebakaran seperti itu, dengan tim yang biasanya itu tanpa ada Mas Jack itu biasanya 4 jam baru madam. Ini dengan adanya Bang Jack Habis 2 hektar. belum dipadamin, dia padam sendiri kayak gitu. Mungkin Baru seperti datang itu. itu sudah padam. Nah, baru datangnya dia sudah Oh. padam sendiri kayak gitu. Nyanjung Seperti ya, itu. nyanjung Intinya ya. menyanjung. Jadi gini Mas Yogi, sebenarnya konotasi menjilat ini ya kan itu tergantung dari sudut pandang mana kita memposisikan diri gitu kan. Berarti kita kalau nilai Mas Dwi dengan posisi sudut pandang dari kiri, dia ngejilat. Dari sudut pandang kanan, Mas Dwi ini sebenarnya ingin berkontribusi dalam membangun something di wilayahnya tersebut gitu ya kan. Terus Jadi membangun apa itu? Enggak membangun bagaimana? ya, membangun. Nah, ini konotasi membangun pun kalau cuma dikatakan membangun itu pun banyak variabelnya kan. Weh, Variabelnya buset, sangat buset, banyak. buset. Jadi kalau cuma membangun Hati kalau Ya, ngomong sama Bang Jack ya. membangun rasa apa gitu loh. Jadi jangan sampai ada something different in your file gitu kan. Yes. In your feel gitu kan. Terus jadi gini, menarik soal jilat menjilat tadi itu sepakat ya kalau kita sebenarnya kemampuan di tiap orang masing-masing itu harus memiliki namanya kemampuan jilat menjilat. Benar. Kemampuan menjilat ya. Benar. Kemampuan menjilat itu jadi sama halnya begini. Ini yang terjadi di teman-teman saya lah. Banyak yang hari ini yang ngomong, susahnya cari kerja ini bang. Ada yang dapat kerja, nggak di masukkan lamaran, nggak dites, tiba-tiba langsung masuk gitu ya kan. benar. Bukan ring, bukan di daerah sekitar itu bisa masuk. Oh, ya. misalnya begitu. Nah, Itu tidak mungkin orang yang kemudian bisa masuk walaupun tanpa tes itu tiba-tiba dia bisa masuk. Nah itu saya pikir bahwa ada proses yang dia jalani. yaitu Ya itu prosesnya tadi menjilat, nah, menjilat orang. nah, Tidak mungkin baik. Saya sama Bang Jack nah, sampai saya menjilat terus itu tidak mungkin ketika saya butuh sesuatu Bang Jack sama Bang Jack, nah, Bang Jack itu tidak membantu saya. pasti. Karena, ya kan? Pasti. Karena sering saya sudah jilat ini. Iya, udah basah kuyup Sudah sudah. basah kuyup ini. Nah, makanya begitu juga. Bisa jadi ketika orang yang saya jilat ini ternyata orang yang penting di suatu posisi instansi atau perusahaan. Benar, benar. Makanya kemudian Bang Jack ini mengiyakan ketika saya butuh kerja walaupun tanpa tes. Nah, itulah yang terjadi. Nah, artinya bahwa sebenarnya kemampuan jilat menjilat ini setiap manusia, setiap diri kita itu Beda. harus dimiliki, harus dimiliki dan dikembangkan. harus dikembangkan. Hanya saja mungkin bahasanya cara seorang itu masing-masing beda. Iya. Nah, jangan iri ketika ada teman-teman yang tiba-tiba masuk ini. Gimana caranya? Gimana caranya? Lah, itu bukan instan caranya. Tapi boleh saya tambah ya mas? Nah, ke proses jilat menjilat tadi, dengan kita sering menjilat, kayak menjilat Mas Yogi, aku menjilat Mas Yogi gini selama bertahun-tahun. Jadi itu kan yang saya bangun. Ya. Nah,
ketika saya bangun atau menanam pohon tersebut, pohon menjilat tadi, pada suatu ketika saya berhak untuk memanennya. Siap. Nah, jadi nggak melulu tiba-tiba Mas Yogi bikin perusahaan terus nyebarin lamaran. Mas Yogi mau nerima orang yang baru dikenal kan belum tentu. Pasti menerima orang yang sudah dikenalnya. Ya, betul. Gitu. Jadi tahu nih karakternya si Jack ini kayak gini gitu kan tahu Bang. Jadi lebih relevan gitu kan ya, bahasanya. Sebenarnya kayak gitu, ngejilat itu seperti itu sebenarnya. Kalau bahasa awamnya itu ngejilat. Kasarnya kan? Kasarnya. Padahal itu membangun chemistry Betul. antara personali antara Mas Yogi dengan Bang Jack. Oke. Seperti itu, Mas. Gimana Mas Dwi? Gokil. Dapat banget feelnya nih. Apa namanya, ngocor itu dari sekian bintang tamu yang hadir, ini yang terngocor ini karena ngocornya dapat gitu. Jadi kesimpulan yang tadi omong sedikit tentang jilat itu, jadi jilat itu ternyata tidak hanya Konotasi yang jelek. konotasi yang jelek, dan menjilat Nggak ini dengar itu Mas suaranya. dan menjilat ini perlu ada edukasinya. Nah, Jadi dia tidak datang dari bakat alami saja, tapi perlu disekolahkan, Ya, perlu dipelajari, perlu dipelajari, dan perlu proses. Ya. Jadi jangan sampai menjilat itu pun instan, kayak mie diseduh, mengembang, makan. Nah, begitu juga. Jadi perlu dipelajari itu, perlu diasah. Nah, jadi masing-masing orang pun berbeda level skillnya dalam menjilat. Ada yang level mungkin biasa-biasa saja, ada yang medium, ada yang gold, kayak elemen ya, kayak MLM. Ya kayak gitu, dia berlevel-level juga dalam menjilat itu. Jadi gini, konotasinya gini. Menjilat ini dalam artian bagaimana kita menyenangkan. Ya ulangilah, Betul. menyenangkan orang lain. Kalau ketika kita menyenangkan orang lain, maka berbalik orang tersebut juga senang dengan kita. Betul. iya. Nah, bagaimana itu? Nah, itu yang kita bahas ini soal jilat-jilatan tadi tuh. Proses menjilat itu Benar. adalah menyenangkan, artinya menyenangkan hati seseorang supaya juga dia berbalik senang terhadap kita. Iya. Nah, bukan hanya ketika kita ada target aja sih sebenarnya, Ya. baru kita menjilat ke semua orang, Ke perlu semua kita orang jilat sebenarnya. Ya, untuk membahagiakan orang tersebut. Karena gini Bang, kalau kita tanam satu jenis pohon aja, pada saat kita memerlukan pohon lain. pohon lain, kita nggak ada persiapan gitu. Nah, Jadi alangkah bagusnya satu wilayah bidang tanah itu kita tanami banyak pohon. Jadi kita mau panen A, B, C, D itu tinggal Ada. panen gitu. Jadi menjilat itu tidak hanya untuk mengharapkan sesuatu imbal balik dari orang atau barang yang kita jilat, tapi menjilat itu perlu dibangun dengan tujuan mungkin untuk saling menyenangkan saja atau tujuan lain. Jangan berpikir menjilat itu karena harus dapat sesuatu. Yang itu menjilat itu tidak masih seperti itu, tapi mungkin untuk menyenangkan orang lain. Ya. Nah, terus apa nih? Langsung ditutup apa mau ada lagi? Atau ada pertanyaan dari teman-teman Ya, bukan klub ya. bisa lewat nih, lewat apa namanya nanti? Lewat Kalau- WA masing-masing lah Ya, ya. kan bingung kan kalau sudah bilang WA. Jadi obrolan ini kayaknya disudahi saja dulu. Oke. Siap. Karena waktu sudah larut malam dan mungkin sudah cukup untuk tips jilat menjilat secara baik dan benar tadi sudah dipaparkan sama bintang tamu kita Bang Jeki. Jadi seperti biasa ya pemirsa, guys, di akhir video akan ada tips atau informasi atau tebak-tebakan, tapi kayaknya ini informasi. Jadi mungkin dari Mas Yogi. atau saya dulu ya. Dari Mas Dwi gimana? Jadi bulan Ramadan ya, kita memasuki malam pertama, malam kedua dan malam seterusnya. Pada malam pertama di malam Ramadan, jika kita sholat tarawih, ini bilang guru saya ya, melaksanakan dengan ikhlas, melaksanakan baik dan benar, maka kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita dihapus seperti saat kita dilahirkan oleh orang tua kita. Begitu juga dengan malam yang kedua. Jika kita melaksanakan sholat tarawih dengan hati yang ikhlas, dengan perasaan senang,
maka dosa kita akan dilepaskan seperti saat kita dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Itu informasi mengenai Jilat menjilat. Oh, bukan. bukan informasi Ramadan. malam-malam saat kita melaksanakan tarawih. Kalau tips mungkin ada? Oke. Oke, cukup. Cukup. Mantap. Mari Ngocor kita malam ini. sama-sama tutup ngocor kita malam ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.